representatif, mohon maaf, kita semua sebagai advokat yang sebenarnya kita harus menghargai pengadilan di mana kita beracara, menghargai kepolisian, menghargai semuanya dengan atribut sebagai penegak hukum yang beretika itu. Ya. Siap. Oke Mas. Oke, aturan Pak. Boleh tambahan Pak. Nah, biasanya apa aja sih Pak ya syarat-syarat yang fatal gitu akhirnya keanggotaannya dicabut? Ya itu sebenarnya sudah menurut kita penilaian sudah fatal karena kita ini kan sebenarnya penegak hukum, beracara di pengadilan itu ada atribut yang harus ditaati beracara di pengadilan. Nah, apa yang dilakukan yang bersangkutan itu saya kira itu baru pertama terjadi ya. Sebelumnya pernah tahun dulu ya ada yang pernah terjadi Pak Petrus, tapi ya Rahmat juga ya, tapi saya tidak tahu secara detail. Tapi apa yang dilakukan itu saya kira sudah jelas kepada kita. Mengenai hal-hal lain kita nggak bicarakan, tapi kita ambil keputusan adalah mengenai masalah yang itu aja. Mengenai orang-orang yang lain kita nggak bicarakan masalah itu. Pak Ketua, apakah ini ada desakan dari netizen juga atau dari organisasi-organisasi lain gitu? Saya kira tanpa desakan netizen pun itu kan menyangkut advokat ya, dan itu secara resmi itu kan di-upload di media, otomatis secara langsung tercorenglah profesi advokat yang kita menjaga dengan baik ini di masyarakat, seakan-akan jangan itu menjadi representatif kita. Dan kebetulan dia menjadi anggota organisasi kita, maka kita memiliki sikap agar Mahkamah Agung juga bisa paham bahwa kita menunggu waktu yang tepat. Kita rapat dulu, baru kita mengambil keputusan. Dan tadi malam, tanggal 8 itu sudah kita putuskan bahwa itulah yang terbaik yang organisasi advokat mengambil. Karena saya sudah diperintahkan, kita diperintahkan oleh Bu Siti Jamalia Lubis sebagai Ketua DPP untuk mengambil sikap tersebut. Dan itu karena DPP KHI itu selalu menyerahkan kepada semua ketua DPD. Di DPD lah yang punya suara tertinggi di forum Kongres Advokat Indonesia ini. Dan itulah keputusan yang kita ambil bersama dan itu sudah final. Berarti di Kongres ini sendiri membahas soal terkait etika? Ya, kita sudah bahas. Kita sudah bahas itu. Dan itu sebenarnya tidak perlu dibahas sebenarnya. Itu sudah viral yang sudah diketahui oleh umum perbuatan itu. Jadi masyarakat memang kita tidak ngambil langsung keputusan, kita rapat dulu dari organisasi dan itu hasilnya Mas. Bang Milano, tambahan mungkin. Ini kan mengingat profesi ya, artinya upaya apa sih agar tidak terjadi terulang seperti ini? Ya, maksudnya para advokat menyadari lah fungsi dia sebagai advokat, apalagi sedang beracara, bersidang, bisa menunjukkan sikap-sikap yang baik, sopan, karena kita harus taat pada aturan-aturan main di dalam persidangan, apalagi ada majelis hakim. Tapi kan ada bantahan dari pihak sana, dia sendiri tidak menyadari hal itu gitu kan? Nah, gimana? Ya saya kira menyadari atau tidak ada. Kalau perbuatan itu ada dua ya, sengaja atau kealpaan. Kalau itu termasuk kealpaan ya tetap juga melawan hukum karena dia selaku advokat. Tindakan itu kan bukan di tempat ruangan rumah kita, tapi itu di pengadilan yang dihormati bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia ini menghargai pengadilan. Jadi apa yang dilakukan, mohon maaf karena yang bersangkutan merepresentatif sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia, maka tindakan yang kita ambil adalah terhadap anggota itu sendiri. Terlepas dari mau kemana-mana kita dapat peduli, tapi yang pasti pada saat dia melakukan itu dia masih menjadi anggota Kongres Advokat Indonesia. Maka itulah yang kita putuskan bersama-sama bahwa advokat Kongres Advokat Indonesia tidak pernah seperti itu. Kita tidak mau itu representatif ke kita. Kita tidak pernah, kita tetap menghormati pengadilan karena itulah institusi yang tertinggi untuk memutus suatu perkara dan disitulah kita harus tunjuk. Para hakim itu kita harus hormati. Pesan moralnya apa dengan adanya kejadian ini apa? Pesan moral adalah ya harus bisa bersikap yang baik lah di persidangan. Karena beliau itu kemarin pada waktu sidang kan memakai atribut toga sebagai kuasa hukum. Nah, dia mau sadar atau tidak sadar, dia merepresentasikan itu. Jadi dia harus menjaga sikapnya, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, selama dia menggunakan toga. Pak Ketua, sedikit Pak Ketua, menegaskan aja Firdaus, gimana Ketua, diberhentikan atau gimana Pak? Ya. Secara hormat atau tidak hormat? Sudah diberhentikan, SK-nya sudah dicabut otomatis. Dan proses selanjutnya kita akan menyurati Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk menandai mengenai situasi ini ya, berita acara sumpah yang ke depan. Itu kewenangan ada pada Mahkamah Agung untuk menilai itu semuanya ya.
Jadi Mungkin sebentar ada Pak Petrus, Pak Petrus sebentar. Udah cukup. berarti Pak per tanggal 9 Februari ini. 8. Tanggal 8. Per tanggal 8. Saudara. Mariska. Putuskan. Ya, memang sudah ditandatangani, ya ini surat keputusannya. Diangkat oleh Surat keputusan pemecatan Firdaus. Oke, ya, lanjut. Oke. Lanjut dulu, Pak. Sudah ditandatangani oleh Presiden dan Sekjen. Ya, nah, lalu sebelum dia dipecat itu kan melalui rapatnya dilakukan tanggal 8 dan ini rekomendasi pemecatan yang ditandatangani oleh 34 DPD. Nah, ini 34 DPD ini 1 sampai 12. Ini 30 34 DPD ya. Dan tadi juga 34 DPD ya? ya. Tadi juga secara kebetulan saya maksudnya ngomong secara lisan dengan Humas EMA, Pak Subandi. Mereka memberi dukungan atas keputusan DPPKI mengenai pemecatan ini dan mereka akan menyikapi menunggu surat pemecatan untuk EMA bersikap dan akan menyurati PT Banten untuk segera mencabut SK-nya. Jadi biar dia pindah ke organisasi manapun tidak bisa berpraktek, itu sikap mahkamah. Ya. Nah, sudah ada informasi lisan ketika tadi sebelum pembukaan, saya karena kenal beliau secara pribadi dan mereka sudah nonton viralnya bahwa mereka mendukung. Ya. Artinya nanti walaupun Bang Firdaus ingin Jadi walaupun dia pindah ke organisasi lain dan memang sudah beredar, dia pindah ke organisasi namanya Firardi, Forum Era Warung Paralegal. Forum Era Warung Paralegal itu organisasinya ada di sini dan saya tunjukin ya ini nih saya buka dulu ya, ini organisasi dia tadi begitu saya cari di Google-nya. Nah, ini organisasi dia pindah ini nih organisasinya Forum Era Adil Warung Paralegal. Ini fotonya. Nih dia baru pindah. Kalau saya lihat dari nomor urutnya itu baru 02. Jadi anggota kedua. Baru dua orang. Nah, ini dan organisasinya didirikan 2004. Nama organisasinya Forum Adil Warung Paralegal. Jadi warung ini. Nah, anggotanya anggota nomor 2. Nah, ini ya nggak apa-apa. Tapi artinya Mahkamah Agung akan bersikap. Ya begitu ya. Berarti secara tidak langsung MA menyetujui ya Bang ya? Secara kelembagaan belum, tapi secara internal tadi Pak Pandi Humasnya bilang sama saya bahwa dia berterima kasih, Mahkamah berterima kasih atas keputusan Kongres dan mereka akan menyikapi dengan mengirim surat ke PT Banten untuk segera mencabut. Itu tadi Humas EMA. Memang tadi sebelum acara Kongres saya ketemu beliau di bawah dengan rombongan dan mereka menunggu KMA waktu itu. Ya. Akan menyurati kah? Biasanya kan kalau jadi setelah surat kita masuk ke Mahkamah Agung akan bersikap untuk menyurati PT Banten karena dia dilantik, disumpah di PT Banten. Ya. Karena apalagi dia sekarang sudah beredar di medsos, dia pindah ke warung advokat paralegal. Ya, oke. Mungkin boleh diangkat lagi. Yang mana? Yang Surat pemberhentian. Pemberhentian? Ya. Oke. Dipegang gini kan? Oke. Di foto Bang. Awas kok. Tum, benar Tum. Foto kamera. Mundur kok. 1, 2, 3.